Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Asavio, di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana? Kalian tentu mau belajar, bukan? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Perang Tondano. Apa yang kalian tahu tentang Tondano? Danaunya, di mana lokasinya? Tepat di Sulawesi Utara. Kita akan membahas bagaimana orang-orang Minahasa ini melakukan perlawanan terhadap VOC dan juga terhadap Belanda. Yang pertama adalah pada zaman VOC, maka orang-orang di Minahasa ini melakukan perlawanan terhadap VOC. Apa yang menjadi latar belakangnya? Yang menjadi latar belakangnya adalah karena VOC itu memaksakan keinginan mereka supaya orang-orang Minahasa ini itu menjual beras kepada Belanda, hanya kepada Belanda. Tentu saja kalau mereka itu dipaksa untuk menjual barang ke Belanda, ya pasti akan terjadi monopoli. Nah, tentu saja kalau itu monopoli akan merugikan orang-orang Minahasa sendiri, sehingga masyarakat di Minahasa itu menolak keinginan dari VOC tersebut. Akhirnya VOC berpikir gimana caranya supaya orang-orang Minahasa ini mengikuti keinginan dari VOC. Dibuatlah ide untuk membendung Sungai Temberan. Nah, dengan dibendungnya Sungai Temberan ini, aliran sungainya itu menggenangi tempat tinggal orang-orang di Minahasa atau rakyat Minahasa. Nah, karena tempat tinggalnya, kampungnya itu terendam banjir karena genangan air tadi, orang-orang Minahasa akhirnya memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano. Kok bisa? Nah, di Danau Tondano itu bukan berarti mereka bangun rumah di atas danau, tapi bentuknya rumah apung seperti itu. Jadi mengapung kapal seperti itu di atas danau. Kemudian pemimpin dari VOC residen di wilayah itu yang bernama Simon Kos itu memberikan suatu ultimatum atau perintah yang isinya orang-orang Tondano ini harus menyerahkan orang-orang yang dianggap memberontak, yang dianggap menjadi pionir yang mendorong mereka itu menentang keinginan VOC. Kemudian yang kedua, orang-orang Tondano ini harus membayar ganti rugi dengan cara memberikan 50-60 budak sebagai ganti rugi. Karena apa? Tanaman padinya itu rusak oleh genangan air Sungai Temberan. Aneh kan? Yang membendung mereka, tetapi mereka yang minta ganti rugi. Ya, tapi itu merupakan suatu siasat sendiri dari Belanda sih. Nah, orang-orang Tondano nggak peduli dengan ancaman itu. Mereka tetap aja bertahan dan melakukan perlawanan di atas di rumah apungnya itu, atau di atas danaunya itu. Cuma pada saat pasukan VOC itu ditarik mundur, ada masalah lain yang muncul. Masalahnya apa? Mereka kan punya hasil pertanian tuh. Hasil pertaniannya itu menumpuk sangat banyak. Kemudian tidak ada orang yang membeli. Kalau tidak ada orang yang membeli, terus buat apa? Akhirnya setelah dipikir-pikir, ya sudah, mereka mendekati VOC dan meminta VOC untuk membeli beras yang mereka miliki. Itu seperti itu. Jadi tentu saja hal yang agak lucu sih pada saat mereka menentang monopoli, tapi pada saat tidak ada pihak yang mau membeli, ya mereka akhirnya mau nggak mau harus menjual kepada VOC dengan harga yang tentu sudah ditetapkan oleh VOC. Tetapi di sisi lain, karena mereka berhasil menjual beras kepada VOC,
tidak ada ancaman lagi, maka mereka memindahkan tempat tinggalnya kembali ke darat, membentuk suatu kayak perkampungan atau ibu kota yang baru, yang itu nama tempatnya adalah Minawanua. Itu perang Tondano tahap pertama. Sementara perang Tondano pada tahap yang kedua terjadi pada masa pemerintahan Daendels. Tentu kalian masih ingat pemerintahan Daendels. Itu pemerintahan yang terjadi di tahun 1799 sampai 1811, Republik Batav. Kalau kalian masih ingat, tapi kalau lupa kalian bisa lihat link di atas saya. Apa yang menjadi dasar dari perang Tondano tahap 2 ini? Latar belakangnya itu kita lihat dulu. Republik Batav pada masa pemerintahan Daendels itu kan dia punya tujuan utama untuk mempertahankan wilayah Jawa dari kekuasaan Inggris. Nah, karena dia itu gak punya pasukan, berarti dia harus menambah pasukan dalam jumlah yang besar. Tentu saja pasukan di sini bukan pasukan orang Eropa, tapi pasukan pribumi Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah dengan memaksa orang-orang di Minahasa supaya mereka mau menjadi tentara di pasukannya Daendels ini. Selain orang-orang Minahasa, maka ada suku-suku lain yang dianggap memiliki keberanian dalam berperang, dan mereka direkrut. Misalnya adalah suku Dayak dan juga suku Madura, orang suku-suku yang dianggap berani untuk berperang. Akhirnya kepala pimpinan Belanda yang ada di Manado atau residen Manado yang namanya Prediger itu mengumpulkan para ukung. Ukung itu siapa sih? Ukung itu kayak pimpinan suatu wilayah begitu. Jadi wilayah-wilayah kecil itu setingkat distrik itu disebut dengan ukung. Intinya para ukung ini dikumpulkan, dan residen Manado ini, Prediger ini, dia minta supaya mereka itu bisa mengumpulkan 2000 pasukan untuk dikirim ke Jawa. Seperti itu. Tentu saja para ukung ini menolak, ngapain kita ngirim orang-orang ke Jawa untuk berperang melawan Inggris dan sebagainya. Nah, akhirnya para ukung ini yang menjadi, mereka kan kayak kepala desa ya. Jadi mereka langsung mengadakan perlawanan dengan pusat perlawanannya itu ada di Minawanua, di kampung yang tadi saya katakan tadi kayak ibu kotanya itu. Salah satu tokoh yang paling terkenal di dalam perang ini namanya adalah Ukung Lonto. Karena selain diminta untuk mengirimkan 2000 pasukan, Belanda itu juga minta supaya orang-orang Minahasa itu memberikan beras secara cuma-cuma. Kalau saya sih juga nggak bakal mau ya, ngapain saya ngasih beras cuma-cuma gratisan. Wong saya menanamnya aja susah payah kok. Itu kan kayak gitu. Nah, akhirnya Belanda membuat strategi yang sama seperti sebelumnya, yaitu dia membendung Sungai Temberan dengan tujuan untuk menggenangi kawasan Minawanua tadi, tempat tinggal itu. Kemudian di tanggal 24 Oktober 1808 itu kota atau tempat kota Minawanua tadi itu diserang oleh pasukan Belanda. Kemudian ternyata luapan dari Sungai Temberan tadi itu justru mempersulit gerak dari pasukan Belanda sendiri dalam melakukan peperangan. Dan peperangan ini berlangsung terus hingga Agustus 1809. Perangnya cukup lama sekali, sehingga secara mental, militer, bahan makanan itu semuanya dipertaruhkan. Sehingga kalau perang itu terlalu lama, akhirnya ada orang-orang yang menyerah dan akhirnya mereka kayak intinya berkhianat begitu, kelompok yang berkhianat dan memihak kepada Belanda, sehingga
di bulan Agustus 1809 akhirnya benteng Moraya yang merupakan benteng pertahanan terakhir dalam perang melawan Belanda ini atau Republik Batav ini itu akhirnya berhasil dihancurkan. Hancurnya benteng Moraya ini berarti mengakhiri perlawanan orang-orang Minahasa terhadap Belanda. Sampai di sini kalian sudah jelas. Saya yakin kalian cukup jelas, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah biar saya memberikan jawabannya. Terima kasih.